Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nabila, NIM 2721084 dari kelas 4A Tadris Biologi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bab 2 dari proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Pupuk Cair Limbah Organik terhadap Pertumbuhan Kacang Hijau atau Phaseolus radiatus L sebagai bentuk UTS dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Pertama, itu botani dari tanaman kacang hijau. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman semusim yang berumur pendek atau kurang lebih dari 60 hari. Tanaman ini disebut juga dengan mung-bean, green gram, atau golden gram. Tergolong ke dalam golongan tanaman palawijaya, tanaman kacang hijau membentuk polong dan tanaman berbentuk perdu atau semak. Dalam dunia tumbuh-tumbuhan, tanaman ini diklasifikasikan sebagai berikut. Divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Leguminales, famili Leguminosae, genus Phaseolus, dan spesies Phaseolus radiatus L. Selanjutnya, morfologi dari tanaman kacang hijau. Tanaman kacang hijau berbatang tegak dengan ketinggian sangat bervariasi, yaitu antara 30 sampai 60 cm, tergantung dengan varietasnya. Cabangnya menyamping pada bagian utama, berbentuk bulat dan berbulu. Warna batang dan cabangnya ada yang hijau dan ada yang coklat muda. Daunnya itu trifoliate, terdiri dari 3 helaian dan letaknya berseling. Daunnya berbentuk lonjong dengan bagian ujung yang runcing. Tangkai daunnya cukup panjang, lebih panjang dari daunnya. Warna daunnya hijau muda sampai hijau tua. Bunga dari kacang hijau berbentuk seperti kupu-kupu yang berwarna kuning pucat atau kehijauan yang tersusun dalam tandan, keluar pada cabang serta batang, dan dapat menyerbuk sendiri. Bunganya termasuk jenis hemaprodit atau berkelamin sempurna. Proses penyerbukan terjadi pada malam hari, sehingga pada pagi harinya bunga akan mekar dan pada sore harinya sudah layu. Polong menyebar dan menggantung berbentuk silindris dengan panjang antara 6-15 cm dan biasanya berbulu pendek. Sewaktu muda, polong berwarna hijau dan setelah tua berwarna hitam atau coklat. Setiap polong berisi 10-15 biji. Polong menjadi tua sampai 60-120 hari setelah tanam. Biji dari kacang hijau lebih kecil dibandingkan dengan biji kacang-kacangan lain. Warna bijinya kebanyakan hijau kusam atau hijau mengkilap. Beberapa ada yang berwarna kuning, coklat, dan hitam. Bagian-bagian biji terdiri dari kulit, keping biji, pusar biji atau hilum, dan embrio yang terletak di antara keping biji. Perakaran tanaman kacang hijau tersusun atas akar tunggang, akar serabut, dan akar lateral. Perakaran kacang hijau dapat membentuk bintil akar atau nodul. Selanjutnya, syarat tumbuh dari tanaman kacang hijau. Tanaman kacang hijau akan tumbuh dengan baik dan akan memberikan hasil panen yang tinggi jika ditanam di lingkungan yang cocok dengan hidupnya. Suhu udara yang cocok untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau berkisar antara 25-27 derajat Celcius. Akan tetapi, tanaman kacang hijau masih bisa tumbuh baik pada suhu udara hingga 35 derajat Celcius. Sifat fisik tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau adalah tanah gembur dengan struktur tanah lempung berdebu dan kedalaman lapisan olah lebih 50 cm. Tanah yang demikian akan mudah mengikat air dan memiliki drainase yang baik. Manfaat dari kacang hijau. Setiap bagian tanaman kacang hijau memiliki manfaat masing-masing, antara lain daun, bunga, buah, dan bijinya. Kandungan zat dalam kacang hijau bermanfaat untuk mengatasi berbagai macam penyakit seperti beri-beri, anemia, wasir, maupun gangguan hati. Zat antioksidannya mampu memperlambat proses penuaan dan dapat menghalangi penyebaran sel kanker. Kacang hijau juga sangat bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan karena kandungan vitamin E yang tidak ditemukan pada kacang tanah dan kacang kedelai.
Pupuk organik. Pupuk organik adalah senyawa yang terbuat dari satu atau lebih bahan yang diproses berasal dari bahan biologis atau tanaman atau hewan yang mengalami perubahan melalui proses dekomposisi yang terkontrol menjadi bahan yang seragam dan homogen. Pada umumnya, pupuk organik mengandung hara makro, N, P, K, dan mengandung hara mikro dalam jumlah cukup yang sangat diperlukan oleh pertumbuhan tanaman. Pupuk organik sendiri terdiri atas dua jenis bentuk, yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Pupuk organik cair. Menurut Shimamura dan kawan-kawan, pupuk organik cair adalah pupuk yang bahan dasarnya berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mengalami fermentasi dan bentuk produknya berupa cairan. Keuntungan dari penggunaan pupuk cair sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengaplikasiannya lebih mudah dibandingkan dengan pengaplikasian pupuk organik padat. Kedua, unsur hara yang terdapat dalam pupuk cair mudah diserap oleh tanaman. Ketiga, mengandung mikroorganisme yang jarang terdapat dalam pupuk organik padat. Keempat, pencampuran pupuk organik cair dengan pupuk organik padat mengaktifkan unsur hara yang ada dalam pupuk organik padat tersebut. Manfaat dari pupuk cair limbah organik. Pupuk cair menyediakan nitrogen dan unsur mineral lainnya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Pupuk cair mudah diserap oleh tanaman karena unsur-unsurnya sudah terurai. Tanaman menyerap hara melalui akar, namun daun juga memiliki kemampuan untuk menyerap unsur hara, sehingga penggunaan pupuk dapat dilakukan dengan cara menyiram tanah dan menyemprotkannya pada tanaman. Penggunaan pupuk cair dilakukan pada saat proses pertumbuhan vegetatif. Pada saat penggunaan pupuk cair organik, berarti kita sudah memupuk tanaman, menyiram tanaman, dan mengobati tanaman. Pada proses pembuatan pupuk organik cair, dapat mengurangi dampak sampah di lingkungan sekitar. Selain itu, pupuk organik juga berperan sebagai sumber makanan bagi organisme tanah. Efek positifnya dapat meningkatkan jumlah dan mikroorganisme tanah sehingga tanah menjadi gembur dan mudah menyerap air. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevan. Parman telah melakukan penelitian tentang pengaruh pemberian pupuk cair limbah organik terhadap tanaman kentang. Bahan yang digunakan adalah limbah sayur-sayuran dan kotoran ternak kambing. Dosis yang diberikan yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4 mm setiap liternya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, bahwa dengan pemberian pupuk cair limbah organik dapat berpengaruh nyata terhadap jumlah daun. Selain itu, dengan pemberian dosis 4 ml dapat memberikan berat basah umbi terbaik dibanding dengan perlakuan lainnya. Hadi Suwito mengatakan bahwa dosis yang dianjurkan untuk tanaman sayur, tanaman hias berkisar 5-10 ml. Metode yang digunakan dalam proposal penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.